kelas 2. Selain itu, tolong dipersiapkan buku latihan kalian ya. Dan nanti Miss Lisa juga akan mengajarkan kalian untuk menggambar globe atau bumi ya. Dan dipersiapkan gambarnya seperti kertas HVS 1 lembar, pensil, penghapus, dan pewarna. Miss Lisa menggunakan krayon dan pensil bis. Kalian boleh menggunakan pensil warna. Terserah mau pensil warna atau krayon. Oke? Nah, yuk pertama-tama kita pelajari dulu buku ESPS-nya ya. Nah, murid-murid, sudah dipersiapkan buku ESPS kalian yang ini? Nah, yuk kita mulai ya. Sekarang buka buku kalian yang ada di halaman 36. Latihan ulangan bab 2 pakai 1. Nah, bagian A. Pilihlah jawaban yang tepat. Nomor 1. Permukaan bumi terdiri dari A. daratan dan langit, B. lautan dan sungai, C. daratan dan perairan. Manakah jawaban yang benar? Nah, tentu saja C. daratan dan perairan. Nomor 2. Udara di daerah dataran tinggi terasa A. panas, B. sejuk, C. gerah. Manakah jawaban yang benar? Tentu saja B. sejuk. Udara di daerah dataran tinggi terasa sejuk. Disilang ya jawabannya. Nomor 3. Di bawah ini yang bukan merupakan bentuk perairan adalah A. rawa, B. laut, C. ngarai. Manakah jawaban yang benar? Tentu saja C. ngarai. Nomor 4. Gambar berikut menunjukkan daerah A. selat, B. pantai, C. sungai. Manakah jawaban yang benar? Tentu saja B. pantai. Nomor 5. Indonesia berada di benua A. Afrika, B. Amerika, C. Asia. Manakah jawaban yang benar? Tentu saja C. Asia. Kita lanjut di nomor 6. Tempat yang paling tinggi jika diukur dari permukaan laut adalah A. gunung, B. pantai, C. bukit. Manakah jawaban yang benar? Tentu saja A. gunung. Nomor 7. Laut yang sempit di antara dua pulau disebut A. selat, B. teluk, C. tanjung. Manakah jawaban yang benar? Tentu saja A.
selat. Nomor 8. Sebagian besar permukaan bumi terdiri atas A. Pegunungan, B. Perairan, C. Daratan. Manakah jawaban yang benar? Tentu saja B. Perairan. Nomor 9. Daratan yang dikelilingi oleh lautan disebut A. Pulau, B. Bukit, C. Tanjung. Manakah jawaban yang benar? Tentu saja A. Pulau. Nomor 10. Danau terbesar di Indonesia adalah A. Danau Toba, B. Danau Kerinci, C. Danau Kelimutu. Manakah jawaban yang benar? Tentu saja A. Danau Toba. Nah, anak-anak, minggu lalu Miss sudah meminta kalian untuk mengerjakan latihan ulangan bab 2 ini yang halaman 36 kan? Silakan dicocokkan jawabannya ya. Anak-anak, sekarang kita lanjut di halaman 37 bagian B. Isilah dengan jawaban yang ada pada kotak. Ya. Nanti kita kerjakan langsung di buku SPS. Yuk ikuti Miss. Nomor 1. Gunung-gunung yang saling berdekatan membentuk. Yang mana nih jawabannya? Tentu saja pegunungan. Kita tulis di sini pegunungan. Pegunungan. Nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang ini. Kenampakan permukaan bumi seperti pada gambar disebut pani. Tentu saja gunung. Kita tulis di sini gunung. Nah, sekarang kita masuk di nomor 3. Cekungan yang luas dalam digenangi air tawar dan terletak di daratan disebut apa hayo? Tentu saja danau. Kita tulis di sini danau. Sekarang kita masuk di nomor 4. Tiruan bumi yang ditunjukkan gambar berikut disebut, nah gambar yang ini tiruan bumi disebut apa hayo? Tentu saja globe. Globe, kita tulis globe. Sekarang kita masuk di soal nomor 5. Daerah hilir sungai terletak di dekat laut. Kita tulis laut. Nah, ini sudah siap bagian B. Nah, murid-murid, sekarang Miss Lisa akan lanjut ya di bagian C. Masih tetap di halaman 37.
Kerjakan soal-soal berikut. Nah, apakah kalian sudah mempersiapkan buku ini, buku catatan kalian atau buku latihan? Ya, yuk kita mulai. Miss bacakan soal nomor 1. Apakah yang kamu ketahui tentang kenampakan alam? Nah, apa nih yang kamu ketahui tentang kenampakan alam? Yuk ditulis ya. Miss Lisa tulis seperti begini. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam. Nanti kalian tulis seperti ini jawaban nomor 1 ya. Nah. Oke, Miss Lisa lanjut. Soal nomor 2. Apa bukti bahwa permukaan bumi tidak rata? Nah, Miss Lisa tulis di buku latihan. Nomor 2 jawabannya adalah permukaan bumi terdiri atas daratan dan lautan. Nah, justru karena permukaan bumi yang terdiri atas daratan dan lautan menyebabkan permukaan bumi itu tidak rata ya anak-anak. Sekarang Miss lanjut di soal nomor 3. Tuliskan 3 nama selat yang ada di Indonesia. Nah, Miss Lisa tulis yang nomor 3 ini. Ada Selat Madura, Selat Sunda, Selat Ambon. Oke. Nah, kita lanjut ya di nomor 4. Tuliskan 2 nama gunung aktif di Indonesia. Maksud dari gunung aktif seperti yang sudah Miss jelaskan di video-video yang lalu. Gunung aktif itu dia masih ada lava di dalamnya. Jadi dia sewaktu-waktu bisa meletus. Nah, di Indonesia ini masih ada ya gunung-gunung yang aktif. Jadi Miss Lisa tulis di nomor 4 jawabannya adalah Gunung Semeru, Gunung Merapi. Nah, itulah 2 gunung aktif yang masih aktif ya di Indonesia ya. Nomor 5. Tuliskan 4 macam bentuk perairan. 4 macam bentuk perairan ya. Miss Lisa tuliskan di sini jawabannya. Nomor 5. Lautan, rawa, sungai, danau. Nah, inilah bagian C yang ada di halaman 37. Nanti Miss akan menampilkan jawaban ini di file Word ya, supaya kalian bisa menuliskan jawabannya di buku latihan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya di halaman berikutnya. Halaman 39. Yuk kita simpan dulu buku latihan kita, nanti kita lanjut. Jangan simpan di dalam tas dulu ya, atau lemari dulu, masih di meja, oke? Sekarang kita lanjut latihan ulangan bab 2 paket 2. Yang bagian A, pilihlah jawaban yang tepat. Nah, Miss akan membacakan soal nomor 1. Segala sesuatu atau benda-benda yang terlihat di permukaan bumi disebut A. bentuk bumi, B. perputaran bumi, C. kenampakan alam. Mana jawaban yang benar? Tentu saja C. kenampakan alam. Nomor 2.
Kenampakan alam terdiri atas dua bagian, yaitu A. Perairan dan langit. B. Daratan dan perairan. C. Daratan dan langit. Mana jawaban yang benar? Tentu saja B. Daratan dan perairan. Soal nomor 3. Salah satu bentuk daratan adalah A. Selat. B. Tanjung. C. Pantai. Mana jawaban yang benar? Tentu saja C. Pantai. Nomor 4. Permukaan bumi sebagian besar berupa A. Gunung. B. Dataran. C. Perairan. Manakah jawaban yang benar? Tentu saja C. Perairan. Nomor 5. Permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut adalah A. Lembah. B. Dataran tinggi. C. Dataran rendah. Mana jawaban yang benar? Tentu saja C. Dataran rendah. Kita lanjut di soal nomor 6. Danau terbesar di Indonesia adalah A. Danau Toba. B. Danau Kaspia. C. Danau Maninjau. Manakah jawaban yang benar? Tentu saja A. Danau Toba. Nomor 7. Bagian sungai terendah dan terletak di dekat laut disebut A. Hulu. B. Tepian. C. Hilir. Manakah jawaban yang benar? Tentu saja C. Hilir. Soal nomor 8. Genangan air di tengah daratan disebut A. Rawa. B. Danau. C. Sungai. Manakah jawaban yang benar? Tentu saja B. Danau. Soal nomor 9. Tanah rendah di antara dua gunung disebut A. Lembah. B. Jurang. C. Ngarai. Manakah jawaban yang benar? Tentu saja A. Lembah. Nomor 10. Bentuk bumi adalah A. Bulat. B. Kubus. C. Kerucut. Manakah jawaban yang benar? Tentu saja A. Bulat. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk di bagian B, halaman 40. Oke, yang bagian B, halaman 40. Nah, seperti yang tadi di halaman depan bagian B, kita akan mencocokkan jawabannya dengan kotak-kotak yang ada di sampingnya ya. Miss akan bacakan soalnya. Nomor 1. Laut sempit yang
berada di antara dua pulau disebut. Nah, mana nih jawaban yang benar dari 5 kota ini? Tentu saja Selat. Kita tuliskan di sini Selat. Oke, kita lanjut di soal nomor 2. Gunung yang sewaktu-waktu dapat meletus disebut gunung. Nah, mana nih jawaban yang benar? Tadi Selat sudah. Nah, ini jawabannya aktif. Ya, yang sewaktu-waktu dapat meletus. Kita tulis aktif sebagai jawaban soal nomor 2. Soal nomor 3. Pantai yang menjorok ke laut disebut, mana jawabannya yang benar nih? Aktif sudah, Selat sudah, berarti tinggal 3. Tentu saja jawabannya adalah Tanjung. Kita tulis di sini Tanjung. Soal nomor 4. Jika kita berdiri di tepi pantai dan melihat kapal layar, bagian pertama yang kita lihat adalah apa nih? Tentu saja tiang layar. Tuliskan jawabannya tiang layar sebagai jawaban nomor 4. Soal nomor 5. Tiruan bumi disebut, tentu saja jawabannya ini globe. Kita tuliskan globe. Nah, murid-murid, Miss sekarang akan membahas yang bagian C, masih di halaman 40. Yuk dikeluarkan kembali buku latihannya. Nah, Miss akan membacakan soal yang pertama bagian C. Oke. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan daratan? Miss sudah tulis di buku latihan. Bagian C halaman 40 ya. Nomor 1. Jawabannya adalah daratan adalah bagian permukaan bumi yang tidak digenangi air. Nah, soal nomor 2. Tuliskan 3 contoh pantai yang ada di Indonesia. Nah, Miss Lisa sudah tulis jawabannya nomor 2. Ada Pantai Kuta, Pantai Tanjung Tinggi, Pantai Tangsi. Soal nomor 3. Tuliskan 3 contoh wilayah perairan. Miss Lisa sudah tulis jawabannya di sini. Nomor 3 adalah sungai, laut, danau. Soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan rawa? Miss Lisa sudah tulis di sini. Nomor 4, rawa itu adalah tanah basah yang sering digenangi air. Oke, sekarang masuk di soal nomor 5. Bagaimana bentuk permukaan bumi kita? Nah, permukaan bumi yang kita tinggal ini ya, permukaan bumi
Jawabannya adalah permukaan bumi kita tidak rata dan berbentuk bulat. Nah, Miss sudah membuat jawaban bagian C. Hanya bagian C yang ditulis di buku latihan. Bagian C yang halaman 37 dan bagian C yang halaman 40. Nanti anak-anak tulis ya jawabannya di buku latihan. Nanti Miss akan melampirkan jawabannya di file PDF. Oke? Nah, murid-murid, sekarang Miss Lisa akan memandu kalian untuk menggambarkan globe atau bumi. Oke, sekali lagi kalian Miss Lisa minta untuk mempersiapkan HVS sebanyak 1 lembar dan tentu saja pensil, penghapus dan penggaris sebagai alat tulis ya. Kemudian untuk mewarnainya kita menggunakan krayon atau pensil bis. Kalian juga boleh menggunakan pensil warna. Oke, yuk kita mulai. Nah, murid-murid, lihat di gambar ini. Miss Lisa sudah membuat contoh globe. Ya, sudah Miss Lisa gambarkan. Tentu saja karena bentuk bumi itu bulat atau seperti bola, kalian boleh mengambil satu objek apapun itu yang berbentuk lingkaran, buat seperti lingkaran membentuk bentuk bumi ini yang besar ya. Kemudian nanti kalian gambarkan pulau-pulaunya seperti begini. Oke? Nah, kalian boleh menggunakan gambar Indonesia juga boleh. Kalau Miss Lisa menggambar benua Amerika, ya, dengan benua Afrika yang tampak sedikit di sini, Miss Lisa akan melampirkan gambar yang Miss Lisa jadikan sebagai contoh. Oke? Nah, kemudian kita akan masuk di teknik pewarnaan. Nah, kalau yang namanya benua, berarti dia adalah daratan yang sangat luas. Kalau daratan maupun pulau-pulau, kalau di globe itu tentu saja warnanya adalah hijau. Jadi nanti kita akan mewarnai pulau-pulau maupun benua-benua ini yang merupakan daratan dengan menggunakan warna hijau, dan selebihnya air akan kita warnai dengan warna biru. Oke. Nah, murid-murid, Miss Lisa sudah mewarnai area daratan atau benua pulau ya menggunakan hijau muda. Tapi kalau kalian mau menggunakan warna hijau tua juga sebenarnya boleh sih. Tapi Miss Lisa lebih suka menggunakan hijau muda. Oke, selanjutnya area yang tidak diwarnai tentu saja itu adalah perairan. Jadi akan kita warnai dengan warna biru. Oke, mau biru tua atau biru muda terserah. Oke, mau biru tua atau biru muda terserah. Yuk kita mulai. Nah, murid-murid, Miss sudah mewarnai daerah perairan menggunakan warna biru, dan juga Miss sudah bis samping-sampingnya agar terlihat rapi seperti di gambar ini yang sudah Miss Lisa buat. Kemudian jangan lupa untuk menuliskan nama kalian, nomor kalian, kelas, dan tanggal. Kemudian di bagian bawah kita tuliskan alasan kita untuk menjaga bumi itu apa. Kalian boleh menggunakan alasan yang seperti Miss Lisa gunakan. Kita harus menjaga bumi agar semua makhluk hidup dapat bertahan hidup. Oke,
kalian boleh juga menggunakan alasan lain. Demikian juga gambar ini kalian boleh menggunakan gambar lain yang kalian dapatkan melalui Google. Ya, tidak harus seperti Miss Lisa, tapi mau seperti Miss Lisa punya juga tidak apa-apa. Yang penting gambar bumi atau globe. Oke? Nah, Smart Students, sampai di sini dulu video pembelajaran sains dari Miss Lisa. Ingat ya, jangan lupa untuk membacakan buku sains yang SPS ini halaman 36 sampai 40 bagian A, B, dan C. Kalau untuk soal pertanyaan, tidak usah dikerjakan, hanya bagian C dikerjakan di buku lanjutan kalian ya. Dan ingat, untuk gambar ini dikerjakan, nanti minta tolong mama untuk fotokan tugas-tugas kalian dan dikirimkan ke ID Telegram guru kalian masing-masing. Oke, sampai jumpa di video sains selanjutnya.